Unique. Shalom Soul Catcher. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita di ibadah Unique Soul Catcher GOB Palangkaraya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih setia Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Terlebih sepanjang 1 minggu ini Tuhan Yesus, Tuhan selalu memberkati kami. Hingga pada saat ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Hingga kami memulai ibadah kami, hingga kami mengakhirinya nanti. Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Seluruh
kami mau menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya mujizat-Mu terjadi, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Bagimu segala hormat, bagimu segala syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dengan apa kan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu besar, sebab penyertaan-Mu Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Shalom sobat muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita saat ini berada. Saya percaya lewat kesempatan ini kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Jikalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu sampai hari ini. Bahkan kami boleh menikmati hadirat Tuhan di saat kami memuji, menyembah Engkau. Biarlah nama-Mu ditinggikan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa kami puji, kami muliakan. Sehingga Tuhan hidup kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan acara ini Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan nama-Mu tetap ditinggikan. Terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pakai kami, pakai hamba-Mu Tuhan untuk membawakan firman-Mu sesuai isi hatinya Tuhan. Dan kami boleh sama-sama belajar memahami seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman boleh bertumbuh dalam hidup kami, membuat kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang sekali saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan untuk program unik ini, yaitu Unity Quality Enlightenment. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita semua dalam kondisi sehat, karena Tuhan senantiasa memberkati kita, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di dalam Alkitab, yaitu Elia dan janda di Sarfat. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpul kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
Tetap tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan sejauh ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terlebih kita yang melakukannya dan nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Saat ini kita akan belajar mengenai janda di Sarfat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita membaca tentang kisah Elia. Tetapi kita tidak akan membahas Elia. Saat ini kita akan membahas mengenai janda di Sarfat. Kita tahu bahwa kondisi janda di Sarfat itu saat itu sedang dalam kekurangan. Mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Mereka benar-benar di dalam keterpurukan. Apalagi dengan kondisi status janda. Kemungkinan dalam pikiran kita seperti apa sih penghasilan janda? Di mana lagi dia mendapat penghasilan yang lebih untuk menghidupi keluarganya, ditambah lagi dia memiliki seorang anak yang harus dia hidupi sehari-hari. Cukup sangat memperhatinkan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kadang-kadang dalam hidup kita mungkin pernah mengalami yang apa yang dialami ibu janda ini, di mana di dalam kehidupan kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi yang mau kita makan, yang mau kita hidangkan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena segala sesuatunya sudah tidak ada lagi. Tapi saat ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan. Tema yang saya mau berikan buat kita saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yaitu adalah pemeliharaan Tuhan di dalam keterbatasan. Sekali lagi saya mau bagikan tema buat kita hari ini adalah pemeliharaan Tuhan di dalam keterbatasan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita berpikir bahwa di saat kita sudah terpuruk, di saat kita di dalam keterbatasan sudah tidak ada lagi yang mampu menolong kita. Terkadang dalam kondisi seperti ini kita bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau akan memelihara kami. Tetapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan pertolongan. Kami tidak mendapatkan yang namanya berkat Tuhan. Sehingga kita menyalahkan Tuhan, bahkan berbalik untuk tidak mengasihi Tuhan lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cukup ironis sebenarnya kadang-kadang. Tetapi saat ini kita mau belajar dari ibu janda ini. Apa yang dia mau lakukan, apa yang dia dapati dari Tuhan ketika dia berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama yang mau kita belajar dari ibu janda di Sarfat ini adalah hidup mengasihi sesama. Itu di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Dan sebelumnya di ayat yang ke-10 berkata demikian, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia bersiap. Ia di sini menunjukkan Elia. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Nah, ayat 10 berkata bahwa di sana Elia sudah berseru terlebih dahulu kepada ibu janda ini. Alkitab tidak mengatakan bahwa ibu janda ini sebelumnya sudah mengenal Elia. Dan Elia juga dalam Alkitab sebelumnya tidak mengenal ibu janda ini. Tetapi Tuhan yang menunjukkan kepada Elia untuk bertemu dengan ibu janda ini. Di sini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa sama sekali ibu janda ini tidak mengenal siapa itu Elia. Tetapi hal yang dilakukan ibu janda ini adalah yaitu menerima, bahkan menyambut Elia dengan baik. Yang saya mau katakan tadi, yang pertama adalah hidup mengasihi sesama. Terlepas siapa orangnya, terlepas seperti apa bentuknya, latar belakangnya, sebagai anak Tuhan, dalam kondisi apapun kita tetap harus mengasihi sesama kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kita anak-anak muda saat ini. Kita cenderung diperhadapkan dengan pilih-pilih teman.
Jikalau teman itu sangat mensupport kita, kita akan berteman sama dia. Tetapi jikalau teman itu tidak mensupport kita, maka kita akan memusuhi dia atau meninggalkan dia. Tetapi saya mau katakan, sebagai anak Tuhan, jangan pernah memilih-milih teman. Tetap mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Label Kristus akan ada dalam diri kita, dan orang-orang sekitar kita, sesama kita akan mengenal Kristus melalui kita, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita belajar melalui ibu janda ini. Ibu janda ini tidak tahu siapa Elia. Ibu janda ini tidak mengenal siapa Elia. Tetapi Elia menyuruh dia untuk berbuat ini dan itu, padahal belum mengenal siapa itu Elia. Tetapi ibu janda ini tidak memiliki firasat buruk atau memiliki pikiran negatif mengenai pribadi Elia. Dia tetap melakukan apa yang disuruh Elia. Ini menunjukkan kasih, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini menunjukkan sifat mengasihi. Terlepas siapa orang itu yang kita mau tolong, terlepas seperti apa bentuknya, jikalau kita mau mengasihi dia, pasti kita menolong. Dan melihat kondisi, ibu janda ini bukan ibu yang berlebihan, atau ibu janda ini bukan ibu yang memiliki uang banyak atau mungkin dalam kondisi yang sedang baik, tetapi ibu janda ini dalam kondisi yang benar-benar sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan sebagai anak-anak muda, apapun kondisi kita, kasih kepada sesama tetap harus menyala. Kasih terhadap sesama tetap harus kita kobarkan. Karena itu akan menunjukkan siapa kita. Bahwa kita ada di dalam Kristus. Yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu dia ayat yang ke-14, kita langkahi. Ayat ke-14 sampai yang ke-16. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tetap tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang kita mau pelajari dari janda di Sarfat ini adalah bertindak dengan iman. Sekali lagi bertindak dengan iman. Saat Elia menyuruh janda Sarfat untuk melakukan hal ini dan itu, dia tidak bersungut-sungut saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak berpikiran negatif tentang apa yang dikatakan oleh Elia ini. Tetapi dia bertindak dengan iman. Sekalipun dia tidak melihat ataupun sekalipun dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi dengan iman dia melakukan segala sesuatunya. Lihat saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dia dapati setelah dia bertindak dengan iman di ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ada pemeliharaan Tuhan saudara-saudara yang terkasih saat kita bertindak dengan iman. Ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita saat kita bertindak dengan iman. Sering sekali kita diperhadapkan dengan suatu kemustahilan dalam hidup kita, teman-teman saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak muda, kita mungkin diperhadapkan sesuatu yang sangat mustahil mengenai pekerjaan kita, masa depan kita, karena kita tidak melihat. Kita tidak tahu seperti apa masa depan kita nanti. Tetapi mari bertindak dengan iman, lakukan segala sesuatu yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya buat kita. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah habis saudara-saudaraku. Tetapi dia akan tetap memberikan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, mari bertindaklah dengan iman. Lakukan yang terbaik. Karena di dalam Tuhan pasti ada pemeliharaan yang dahsyat dan luar biasa. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir yang saya mau bagikan buat kita semua adalah di ayat yang ke-13 kita naik lagi ayat ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut,
Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Yang ketiga yang kita mau belajar dari janda di Sarfat ini adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan bacakan kembali. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar. Saat ini, di posisi ini, janda di Sarfat tidak berpikiran apa-apa negatif atau berpikiran kotor mengenai Elia. Mungkin saat kita berpikir bahwa Elia di posisi ini sedang mementingkan dirinya sendiri untuk mengenyangkan diri sendiri. Karena apa? Karena hasil yang didapatkan oleh perempuan atau makanan yang tinggal sedikit yang ada bagi janda di Sarfat ini harus diserahkan dan diberikan kepada Elia. Tamu yang tidak dikenal, tamu yang tidak tahu asal-usulnya dari mana. Tetapi dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika dia memberi buat manusia, sama seperti kita sedang memberi buat Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mungkin lewat waktu kita. Bukan hanya lewat materi, tetapi lewat waktu kita buat Tuhan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Atau lewat mengasihi sesama kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita, lewat doa-doa kita, doa syafaat kita kepada sesama kita. Itu salah satu memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, mungkin dalam kehidupan kita saat kita sudah belajar memberi, belajar mengasihi sesama kita, bahkan kita sudah bertindak dengan iman, tetapi kita masih diperhadapkan dengan kondisi yang namanya kesukaran. Sekali lagi saya mau katakan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan tetap terjadi atas kita. Mungkin kita tidak bisa mengukur seperti apa besar kasihnya Tuhan karena itu menurut kedaulatannya Dia. Tetapi yang saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berkekurangan. Selama hidup kita berkenan kepada Dia, selama hidup kita senantiasa menyenangkan hatinya, maka kita akan melihat Tuhan tetap memelihara hidup kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda dimanapun kita berada, mari kita tetap memiliki hati seperti ibu janda ini. Kita memiliki hati untuk mengasihi sesama kita. Kita belajar untuk tetap bertindak dengan iman. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, tetap lakukan yang terbaik. Lakukan dengan iman, bahwa di dalam iman kita sedang mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat terjadi. Kita sedang mempercayai sesuatu yang tidak terjadi dalam hidup kita akan benar-benar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Belajar memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita. Jikalau teman-teman semua memiliki suara yang bagus untuk memuji menyembah Tuhan, berikan buat Tuhan. Jikalau saudara memiliki tenaga yang bagus dan pelayanan yang bagus, berikan itu untuk Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi orang banyak. Dan orang-orang mengenal Kristus melalui kita. Dan kita mendapatkan upah di surga. Terima kasih. Biar kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau saat hari ini kami boleh belajar mengenai bagaimana kami memiliki tindakan seperti ibu janda yang ada di Sarfat. Kami tahu Tuhan, kami juga saat ini mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kekurangan, yang sedang mengalami keterbatasan Tuhan. Tapi kami berdoa dengan iman. Ketika kami belajar mengasihi sesama kami, ketika kami belajar Tuhan untuk bertindak dengan iman, ketika mau belajar untuk memberikan terbaik buat Tuhan, maka kami akan mendapati pemeliharaan Tuhan yang besar atas kami. Kami akan mendapati pertolongan demi pertolongan Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami percaya sekali-kali
Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kami, bagi kami yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami boleh senantiasa hidup mengasihi Tuhan, hidup memberikan yang terbaik buat Tuhan, agar nama Tuhan tetap dimuliakan atas hidup kami, nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarkan firman ini boleh menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkan, sehingga Tuhan kami boleh cakap dalam menghadapi setiap hari-hari kami, dan kami boleh senantiasa semakin bertumbuh di dalam Kristus, dan kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan, dan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian